Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.24 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Selasa tanggal 28 Juli guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan akun pro dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini turun drop ke bawah. Dan setelah itu pergerakan marketnya di sini koreksi atau sideways guys. Dan di sisi Eropa pergerakan marketnya di sini langsung turun drop ke bawah lagi guys, melanjutkan tren penurunannya. Dan di sini sepertinya pergerakan market di sini bakalan naik. Di sini ada kemungkinan pergerakan market naik hanya untuk pullback dan setelah itu pergerakan market turun ke bawah guys. Kecuali di sini kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area resistance di sini, bisa jadi pergerakan market di sini bakalan naik lagi ke atas guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resistance di sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya di sini guys. Dan di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita coba tandai candle merah ini guys. Dan di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya. Untuk area support terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle merah ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Untuk area resistennya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Kita samakan dengan area resisten di time frame H1 di sini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini semua pergerakan marketnya breakout ke atas. Di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break pullback entry. Dan semua pergerakan marketnya breakout ke bawah. Di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Jadi cukup simpel sekali. Dan di sini kita juga bisa ambil setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini. Di sini kalau kita perhatikan pergerakan market di open market tadi guys, pergerakan market di sini sempat turun ke bawah. mencoba meretest area base atau area support di sini, tapi pergerakan marketnya nggak mampu. Pergerakan marketnya di sini malah mantul ke atas, guys.
Jadi di sini tinggal kita tunggu, tinggal kita lihat apakah di sini pergerakan marketnya bakalan mampu nge-break area support di sini atau area resistance atasnya di sini, guys. Dan sambil menunggu, perlu saya ingatkan lagi, di sini saya buat video ini bertujuan hanya untuk membagikan kegiatan saya saat bertrading dan tidak bermaksud mengajak kalian untuk masuk di dunia trading, guys. Trading adalah aktivitas yang sangat berisiko, kalian bisa mendapatkan profit dan juga bisa mengalami kerugian dengan cepat, guys. Dan segala kerugian yang kalian lakukan itu bukan tanggung jawab saya, guys. Dan di sini saya juga tidak pernah mempunyai grup Telegram dan tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, jasa titip dana, jualan robot, itu tidak pernah, guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia melakukan kegiatan tersebut, bisa dipastikan itu bukan saya, guys. Oke, di sini tinggal kita tuh, guys, pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah, guys? Oke. Hai guys, dan setelah kita tunggu, guys, pergerakan market di sini, pergerakan market ternyata cuma sideways di area sini, guys, atau pergerakan market itu cuma muter-muter aja di area sini, guys. Di sini kalau kita perhatikan di time frame H1 di area sini itu ada area resisten yang baru aja dibuat. Di sini kita coba tandai, guys, untuk area resisten yang baru aja dibuat di sini. Terus di sini kita coba cari area base di time frame M15, kita bisa ambil di candle merah ini, guys. Oke, jadi untuk trading plan kita di sini kita gak perlu nunggu pergerakan marketnya itu ngebreak area resistance atasnya di sini. Cukup area sini kalau pergerakan marketnya nanti mampu ngebreak area resistance atau area base di sini, guys. Di sini kita bisa ambil setup buy, guys. Di sini tinggal kita tunggu apakah di sini pergerakan marketnya bakalan mampu ngebreak area base atau area resistance di sini atau enggak, guys. Oke. Oke, guys, dan di sini saya coba ambil setup buy langsung, guys, menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di sekitaran 100 pip, guys. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup buy? Di sini sudah jelas, sudah kelihatan, guys, pergerakan market. Setelah pergerakan marketnya ini muter-muter di area sini, pergerakan market akhirnya naik ke atas dan mampu ngebreak area base atau area resistance di sini, guys. Dan di sini ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy langsung karena di candle hijau ini ngebreaknya cukup tipis, jadi saya gak perlu nunggu pergerakan marketnya itu untuk pullback, guys. Dan di sini tinggal kita tunggu. Semoga aja di sini analisa kita benar, guys. Oke. Oke, guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit, guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 7.070.000 dan untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 1.805.000, guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus, guys. Dan di sini kalau kita bahas tentang tradingan yang tadi ya, guys, di sini kita trading cukup lama sekali. Kita dapat setup itu di sekitaran jam setengah 11-an, guys. Karena malam ini tuh pergerakan marketnya itu cenderung koreksi atau sideways, guys. Pergerakan market itu dari tadi tuh cuman muter-muter aja di area sini, guys, di area zona open market. Dan pergerakan market itu tadi tuh sempat pergerakan market itu breakout ke bawah. Tapi di sini yang di breakout itu cuman subuhnya aja, guys. Dan pergerakan market itu gagal ngebreak area support di sini, guys. Terus di sini setelah saya tunggu pergerakan market di sini sempat koreksi atau sideways dan pergerakan market di sini naik ke atas, guys. Dan di sini tadi kalau kita perhatikan di time frame H1 di area sini kan ada area resisten di time frame H1, resisten yang baru aja dibuat, dan di area sini di time frame M15 di sini tuh ada area base, guys. Jadi di sini kita gak perlu nunggu pergerakan marketnya itu ngebreak area resisten atasnya di sini. Cukup area resisten atasnya di sini kita bisa ambil setup buy, guys. Dan setelah kita tunggu pergerakan market sempat naik ke atas dan sudah mampu ngebreak area base atau area resisten di sini. Dan di sini ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy langsung, guys, karena di sini yang ditembus itu cukup tipis, makanya di sini saya gak perlu nunggu pergerakan marketnya itu untuk pullback, guys.
Di sini saya coba ambil setup buy langsung, dan setelah saya tunggu pergerakan marketnya di sini langsung naik ke atas dan langsung mengenai take profit kita, guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS, guys. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu pergerakan market, guys. Pergerakan market, terus kalian harus perhatikan juga area SNR yang baru aja dibuat. Seperti ini tadi kan area SNR yang baru aja dibuat di sini, guys. Di sini kalau kita nunggu pergerakan marketnya ngebreak area resisten atasnya di sini cukup lama, makanya di sini saya perhatikan ada area resisten yang baru aja dibuat di sini, makanya di sini saya coba mapping lagi, guys, dan saya coba perhatikan juga di area base-nya di time frame M15. Di area sini ada area base di time frame M15, jadi di sini saya agak perlu nunggu pergerakan marketnya itu ngebreak area resisten atasnya di sini. Cukup area resisten bawahnya di sini saya coba ambil setup buy langsung, guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 7.070.000, guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS, guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan akun pro dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited atau tanpa batas, guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, guys. Tapi usahakan kalau kalian trading, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian, guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar, guys, kalau kalian barbar seperti itu, guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya tuh ada di deskripsi, guys. Oke, mungkin gitu aja ya, guys, video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.